Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, selamat berjumpa kembali dengan Ibu. Ibu adalah Ibu Nunung Yohana sebagai guru bimbingan konseling di SMP Negeri 24 Bandung. Anak-anakku sekalian yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, pada kesempatan ini Ibu ingin memberikan kepada kalian bagaimana cara belajar yang tepat atau yang baik selama kalian belajar dari rumah selama masa pandemi ini. Adapun beberapa tips yang akan Ibu sampaikan kepada kalian adalah ada 5 macam tips yang sekiranya penting bagi kalian selama belajar dari rumah pada masa-masa pembelajaran jarak jauh ini. Baiklah, kita mulai saja. Apa saja 5 tips yang akan Ibu sampaikan pada saat ini? Yang pertama adalah berdoa dan niat untuk belajar. Jika kita tidak berdoa dan tidak ada niat untuk belajar, maka dapat dipastikan pelajaran itu tidak akan nempel dalam otak. Maka dari itu, pastikan kamu berdoa terlebih dulu sesuai agama dan kepercayaanmu dan berniat sungguh-sungguh untuk belajar. Yang kedua adalah lihat gaya belajarmu. Karena dalam gaya belajar ada 3 macam gaya belajar. Yang pertama adalah visual, dengan memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, lebih mudah mengingat dengan cara melihat daripada dengan mendengar. Kedua, lebih suka membaca daripada dibacakan. Ketiga, berbicara dengan tempo agak cepat. 4. Cukup peduli dengan pakaian dan penampilan. 5. Lebih menyukai atau melakukan demonstrasi daripada pidato. 6. Sulit untuk menerima instruksi secara verbal, kecuali ditulis. 7. Tidak mudah terdistraksi dengan keramaian. Ke-8. Suka menggambar apapun di kertas. Gaya belajar yang kedua adalah kinestetik, dengan memiliki karakteristik 1. Menyenangi belajar dengan metode praktek. 2. Kadang kesulitan dalam menulis, tetapi pandai dalam bercerita. Ketiga, menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga dan menari. Keempat, saat berkomunikasi banyak menggunakan isyarat tubuh. 5. Menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Gaya belajar yang ketiga adalah audio, dengan memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Lebih mudah mengingat sesuatu apa yang didengar daripada yang dilihat. 2. Senang mendengarkan. Yang ketiga, mudah terdistraksi dengan keramaian. Keempat, kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual. Kelima, pandai menirukan nada ataupun irama suara. Keenam, senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir mereka. Ketujuh, biasanya merupakan pembicara yang fasih. Kedelapan, mudah mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Untuk itu, ada beberapa cara belajar yang tepat sesuai dengan gaya belajarmu. Yang pertama, yang memiliki gaya belajar audio, lebih baik melakukan yang pertama, bisa merekam saat guru mengajar lalu di kemudian hari didengarkan kembali. Yang kedua, bila membaca buku, bisa sambil diucapkan dengan suara perlahan untuk lebih mudah mengingatnya. Yang ketiga, mendengarkan materi yang diajarkan guru saat di kelas dengan seksama. Untuk kinestetik, cara belajar yang tepat adalah yang pertama, saat mendapatkan materi belajar, bila memungkinkan segera coba praktekkan. Yang kedua, belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan, misalnya sambil berjalan atau sesederhana mungkin menjentikan jari-jari. Yang ketiga, melakukan eksperimen dari materi yang didapatkan dari guru. Kemudian cara belajar yang tepat bagi yang memiliki gaya belajar visual adalah pertama,
belajar dari gambar maupun video yang menarik. Yang kedua, membaca buku yang tidak hanya tulisan saja, tetapi juga memiliki ilustrasi. Yang ketiga, saat belajar bisa sambil lakukan doodling supaya lebih fokus. Yang keempat, gunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. Yang kelima, membuat mind mapping untuk memudahkan belajar. Itulah 2 tips. Kemudian tips yang ketiga, siapkan catatan khusus. Setelah kamu mengetahui gaya belajarmu, menyiapkan catatan khusus rasanya jadi hal yang wajib ada, agar tak ketinggalan materi dan tugasnya. Kamu bisa gunakan 2 cara, yaitu catatan khusus online, misalnya Google Keep atau OneNote, dan catatan khusus dari buku. Yang keempat adalah tanya gurumu. Bertanya pada guru adalah hal penting yang perlu kamu kuasai. Bagaimana caranya dan saat kapan kita perlu bertanya pada guru. Jangan lupa gunakan etika saat bertanya pada guru. Tips yang kelima adalah relax. Setelah kamu mengikuti tips dari 1 sampai tips keempat, tips yang kelima ini juga gak ketinggalan perlu kamu lakukan. Relax, bersantai, sebagai hadiah dirimu yang telah berhasil mengikuti pelajaran sehari-hari. Anak-anakku sekalian, itulah 5 tips belajar dari rumah selama masa pandemi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas, dan jangan lupa jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP 24, siap bisa, pasti bisa. Terima kasih kepada Pelita Karsa Media bersama Edu Potensia.